Happy, kembali lagi bersama saya di channel Sanju Toping para betor. Ya, lama tidak berjumpa dengan saya ya para betor ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan hingga kalian terus bisa meracik parlay. Ya, saya membuat build ini agak terburu-buru para betor ya, mungkin karena memang waktu yang tidak memungkinkan. Saya sudah menyiapkan ada 4 tim para betor ya. 4 timnya di champion pastinya para betor, 2-nya di England Championship. Yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa dibantu like, subscribe, komennya untuk memberikan acuan yang terbaik bagi channel saya tentunya para betor. Ya, saya mau memberikan BO terpercaya para betor ya, ada di link deskripsi saya. Main berapapun kalian pasti dibayar, dimana disitu banyak event para betor. Bisa ada event tebak skor, ada event parlay 5, dan ada event parlay 2 tim ya para betor, dan los 1 cashback 100% para betor ya. Ya, seru ya di situs Indoice para betor. Kalian coba dulu ya para betor, pasti kalian akan tertarik. Tidak perlu berlama-lama para betor, saya langsung saja memprediksi di partai pertama ya. Tentunya di partai Liga Inggris 2 ya, England Championship para betor, dimana diantaranya ada Middlesbrough menghadapi Stoke City para betor. Dimana di sini Middlesbrough memberikan poin 1,5 kepada Stoke City, dengan operandernya berada di over 2,5 para betor. Dimana pertandingan terakhirnya mereka bermain imbang 2-2 di kandang Stoke City ya, ini di kandang Middlesbrough. Dimana di sini untuk Middlesbrough dia klasemen ketiga para betor, klasemen ketiga, sementara Stoke City klasemen ke-14 ya, jauh ya. Dimana di sini untuk Stoke, saya ulangi, Middlesbrough dia klasemen ketiga dengan poin 63. Klasemen keduanya 67, klasemen pertamanya 80 poinnya ya para betor, jauh ya. Makanya di sini Middlesbrough bersempatan ngotot sekali ingin bisa masuk ke Liga Utama Liga Inggris ya para betor, karena klasemennya klasemen ketiga para betor ya. Dia harus bisa mengejar untuk klasemen kedua para betor. Dimana di sini dari 5 pertandingan Middlesbrough dia 4 kali win, 1 kali loss, sementara Stoke City 3 kali win dan 2 kali loss para betor. Ya, pertandingan terakhir Middlesbrough dia bermain 1-3 ya, membantai Swansea di kandang Swansea, sementara Stoke City dia menang 3-2 para betor. Walaupun klasemen ke 14 tapi luar biasa ya. Blackburn Rovers bisa dikalahkannya dengan skor 3-2, klasemen ke-5 ya Blackburn Rovers ya para betor ya. Bermain di kandangnya luar biasa untuk Stoke City. Dimana di sini para betor untuk pertandingan Middlesbrough, dimana di sini Liga England Championship ini ada 10 pertandingan lagi para betor. Makanya dia di sini ngotot sekali untuk bisa menang ya. Dimana di sini saya melihat para betor, saya melihat dari persenan ya, dimana di sini Middlesbrough 61% kemungkinan menang, sementara Stoke City hanya 29% para betor. Ya, 10%-nya seri ya, diprediksi nggak mungkin ya 10%-nya para betor. Ini fix loh para betor ya. Middlesbrough ini ngotot ya, karena peringkat ketiga dan kedua ya dia harus bisa mengejar ya poinnya ya, untuk bisa dari 10 pertandingan lagi para betor. Di partai ini para betor, saya tertarik ya, saya tertarik di Middlesbrough. Kita memberikan poin 1,5 para betor ya. Dengan operandernya kita mengambil di over 2,5. Ya, saya di sini berani memberikan bom ya di opernya para betor, over 2,5 para betor. Di partai kedua para betor, antara Blackpool menghadapi QPR, dimana di sini 0-0 pasarannya, dengan operander berada di over 2,2/4 ya. Dimana pertandingan terakhir QPR kalah 0-1 loh para betor di kandang QPR ya, menghadapi Blackpool. Ini di kandang Blackpool ya. Blackpool cuma 0-0 pasarannya. Ya, karena memang Blackpool dia klasemen ke-24 para betor. Ya, dia klasemen ke-24 dengan poin 32. Sementara di atasnya klasemen ke-23 32. Klasemen ke-22 dengan poin 32. Dia di sini juga harus bisa mendapatkan poin ya untuk bisa keluar dari zona degradasi. Sementara untuk QPR dia di sini klasemen ke-19 ya para betor ya. Masih dibilang aman ya untuk QPR. Dimana pertandingan terakhir Bristol dia menang 2-0 menghadapi, saya ulang, pertandingan Blackpool dia kalah 2-0 menghadapi Bristol, sementara QPR dia menang 1-0 menghadapi Watford.
Ya, dimana di sini dari 5 pertandingannya Blackpool, dia 2 kali win, 2 kali loss, dan 1 kali seri. Sementara untuk KPR, dari 5 pertandingan dia 1 kali win dan 4 kali loss parameter. Ya, jelek ya untuk KPR. Tapi saya melihat dari oddsnya parameter. Saya melihat dari oddsnya ya. Saya melihat dari oddsnya ini saya tertarik parameter. Ya, tapi di sini saya melihat dari oddsnya ini bisa imbang sih, tapi ada kemungkinan kecil ya dia bisa menang. Ya, ada kemungkinan kecil dia bisa menang. Saya tertarik di QPR parameter. Ya, kita mengambil di 0-0 parameter ya, ataupun kalian menahan seperempat boleh parameter ya. Saya ulangi, ataupun memberikan pen seperempat boleh kalau kalian berani. Ya, saya menyarankan mengambil di 0-0 dengan over-under. Saya tertarik di under 2,5 ya parameter, karena melihat odds lebih meyakinkan ya untuk QPR. Di partai ketiga parameter, Liga Champions antara Porto menghadapi Inter Milan, dimana di sini pasarannya 0-0 ya, dengan over-under berada di over 2,5. Dimana di sini pertandingan terakhir bermain menang 1-0 ya Inter di kandangnya ya. Ini di kandang Porto parameter, dimana formasi 4-3-3 untuk Porto, 3-5-2 untuk Inter Milan. Dimana di sini Porto ada 4 pemainnya habis, sementara Inter Milan hanya 1 parameter. Ya, dimana di sini Porto baru bermain menang 3-2 ya menghadapi Estoril, sementara Inter dia kalah 2-1 parameter menghadapi Spezia. Ya, Inter ini keterlaluan ya mempersiapkan dirinya ya, karena dia ya di klasemen juga masih bisa terbilang mepet ya dengan klasemen ketiganya ya, karena dia klasemen kedua ya untuk Inter ya. Sementara Porto dia di Liga klasemen kedua ya parameter ya, klasemen kedua dengan poin 57, sementara klasemen ketiganya 55 ya, dikejar ya, makanya dia ngotot juga di Liga ya untuk Porto, makanya sampai pemainnya ada 4 habis. Sementara di Inter dia klasemen kedua ya, klasemen ketiganya 49, sebenarnya masih mepet ya, tapi dia lebih fokus ke champion ya Inter Milan parameter ya. Dimana di sini dari head to head mereka yang saya lihat ya di champion tanggal ataupun tahun, di tanggal 20 bulan 10 tahun 2005, leg pertama Porto menang 2-0 parameter menghadapi Inter. Di leg keduanya tanggal 2 bulan 11 tahun 2005, Inter menang 2-1 parameter ya. Di situ leg pertama di kandang Porto menang loh parameter. Ini di kandang Porto loh leg kedua ya. Dari sini ada bayangan ya parameter ya. Tapi melihat dari persiapannya, Inter dia mempersiapkan diri sampai dia rela kalah ya semalam bermain di Liga. Saya melihat parameter dari head to headnya nih, sepertinya ini akan serupa ya, akan serupa parameter. Saya tertarik di Porto parameter. Saya tertarik di Porto. Kita mengambil di 0-0 parameter ya. Dengan over-undernya saya tertarik di over 2,2/4. Sebenarnya lebih tertarik di total gol ya 2 atau 3, tapi saya khawatir bisa sampai 4 gol ya. Tapi semoga ya 3 gol ya parameter masuk ya over kita ya parameter. Di partai keempat parameter ya, partai terakhir ya Liga Champion antara Manchester City menghadapi Leipzig, dimana di sini MC memberikan pen 1,5 kepada Leipzig dengan over-under di over 3 parameter ya. Di pertandingan terakhir bermain imbang 1 sama di kandang Leipzig loh parameter ya, dimana formasinya 3-4-2-1 untuk MC, 4-2-2 untuk Leipzig, bertahan full ya untuk Leipzig ya. Dimana pertandingan terakhir MC cuma menang 1-0 menghadapi Crystal Palace, sementara Leipzig menang 3-0 menghadapi Gladbach ya. Di sini saya melihat ya dari pertandingan 3 kali mereka, MC menang 1 kali, Leipzig 1 kali, dan imbang 1 kali ya. Saya melihat dari pertandingan ataupun pasarannya MC parameter ya, saya melihat pasarannya sama dengan dia bermain sebelumnya melawan Crystal Palace parameter ya. Saya melihat pasarannya di sini sama ya, pasarannya antara Crystal Palace, dimana di situ dia memberikan pen 1,5 ya, 1/3/4 dan 1/4 ya. Sementara di pasaran kita malam ini ya, saya melihat pasaran belum lengkap ya, tapi sama parameter
Dia memberikan poin 1,5, 1,3/4 dan 1/4. Hasilnya 1-0 parameter menghadapi Crystal Palace. Walaupun dia bermain sebagai tamu MC di melawan Crystal Palace, tapi pasaran sama walaupun dia bermain sebagai home ya malam untuk champion nanti ya parameter. Tapi pasarannya sama parameter. Cuman di over undernya saya melihat di sini beda ya, karena belum lengkap ya, dan lawannya juga Crystal Palace ya di kandang memang spesialis bola kecil ya parameter. Ya, pasarannya handicapnya sama ya, memberikan poin 1,5, 1,3/4, 1/4. Ya parameter. Dari sini saya sudah mendapat bayangan ya. Saya sudah memprediksi, saya otak-atik, saya lihat sana sini, saya teringat ya, dia melawan MC pasarannya sama parameter. Saya kepikiran sampai ke situ ya parameter. Fix ya parameter ya. Fix. Malam saya di partai ini parameter. Saya tertarik ya, pastinya saya di Leipzig ya. Kita menahan Leipzig di 1,5 parameter ya. Dengan operandannya saya tertarik di under 3/4 parameter. Ya, ini pasarannya sama dengan menghadapi Crystal Palace. Oke parameter, 4 tim terbaik telah saya prediksi, semoga sehati. Utamakan pilih sendiri, jangan ditelan bulat-bulat. Oke parameter, good job and good luck.